Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Jadi Giroh, oh grit iya. itu kalau dipadankan ya, kalimat yang cocok grit itu adalah sabar, sabar yang aktif tapi ya. Berarti kalau gitu Emang sabar sabar, itu aktif, kalau diam itu bukan sabar, menyerah itu menyerah. namanya. Ya, kita perlu tambahkan kata aktif untuk kata sabar karena pemahaman kita masih agak kurang pas ya tentang sabar. Kalau itu bisa digambarkan dengan cerita kura-kura dengan kelinci. Oh Kura-kura iya. ini lomba lari gitu ya. Orang pasti sudah memprediksi yang menang adalah kelinci, karena kelinci lompat 1 langkah, kura-kura itu bisa 20 langkah gitu ya. Jadi kalau kelinci itu sama dengan 1 langkah kelinci itu sama dengan 20 langkah si kura-kura, alangkah lamanya kan kura-kura gitu. Tapi karena si kura-kura ini sabar terus bergerak, dia ada goal untuk ke goal dan mulailah si kelinci mulai kura-kura gitu ya. Juga aku 1 loncat dia harus 20. Berarti kalau begitu aku bisa nyantai dulu lah, tiduran di bawah pohon. Mulai menyepelekan. Nah, ketiduran lah pulas. Ya akhirnya kesusul juga sama si kura-kura dan yang menang kura-kura. Betul. Itu jadi grit itu nanti bukan kita kalau lari itu bukan lari sprint ya. Pak Wasmin, tapi lari maraton. Lari maraton gitu. Jadi kalau saya lihat dulu paman saya itu juara maraton ya. Ya itu kalau langkah kakinya itu dari awal itu Pak Wasmin sama gitu langkahnya. Dari awal itu gitu sama. Ya. Menjaga pace-nya ya. Nah, betul. Nah, di mana kalau yang lain misalnya saya lihat semua di awal udah habis. Rusuh pokoknya dari awal. Nggak bisa lagi ya gitu. Iya. Nah, kura-kura juga gitu terus. Nah, kita juga bisa belajar. Kalau saya sih banyak cerita ke klien-klien, apalagi anak-anak, kalian remaja itu biasanya saya analogikan dengan kura-kura. Kura-kura itu sabarnya gitu terus, akhirnya nyampe juga. Gitu. Betul. Nah, itu barusan gitu malah saya keidean, grit itu adalah passionnya kelinci punya passion, dia semangat. Plus perseverance-nya kura-kura. Jadi perseverance kan ketekunan. Betul. Gabungan antara ketekunan kura-kura dengan girohnya dengan passionnya, semangatnya kelinci. Tapi kalau semangat aja juga enggak, kan banyak tuh kita itu kayaknya angat-angat bubur ayam. Itu ya. Di awal semangat, biasanya ke sana enggak. Jadi nanti berguguran, tinggal yang mana yang istiqomah. Betul. Gitu, Pak. Ya, betul. Jadi kalau tadi dibuat kalimat padannya adalah grit adalah paduan antara perseverance and passion. Berarti sabar, paduan antara giroh dan keistiqomahan. Ya. Iya. Jadi istiqomah sudah bagus, dia mengerjakan hal kecil, istiqomah bagus, tapi disertai dengan giroh, dia akan berdampaknya akan lebih luas lagi. Ya, kita di sini pengen kualitas yang lebih tinggi. Kita tidak mengecilkan orang yang istiqomah, tapi memang istiqomahnya di hal yang dampaknya tidak besar bagi umat. Nah, grit itu adalah giroh yang besar, dampak yang besar, tapi dalam jangka waktu yang panjang. Maka istilah Bu Lilis tadi, grit adalah si pelari maraton, bukan pelari sprint. Dan grit menjadi prediktor kesuksesan seseorang di masa depan, artinya orang yang sukses di masa depan adalah si pelari maraton. Dia yang punya nafas panjang dalam kehidupan ini. Nah, agar kita punya nafas panjang, penemu grit, bukan penemu sebetulnya ya, yang peneliti gritnya ini, Angela Duckworth, yang dapat hibah sampai 9 miliar untuk meneliti grit ini, menempatkan ada 5 kriteria supaya kita menjadi pelari maraton atau disebutnya grit ini. Yang sudah kita bahas kemarin, yang pertama, orang untuk bisa grit dia harus punya yang disebut dengan bravery atau courage. Dia punya keberanian. Berarti kalau gitu anak-anak kita harus dididik berani.
berani lebih penting dalam hal ini daripada kemampuan menyelesaikan pelajaran. Maksud saya kalau dia bisa menyelesaikan tugas matematik dapat 10.000, kalau dia berani menjadi komandan upacara dia harus lebih gede gitu. Jadi iya. aplikasinya, actionnya harus seperti itu. Tidak kita mengecilkan peran matematik, tidak. Gitu. Tapi di sini karena prediktor grid ini menjadi prediktor yang lebih akurat dalam menentukan orang di masa depan, maka kita jadi punya panduan nih ketika membangun skala prioritas. Yang kedua apa, Bulis? Kriteria yang kedua yaitu kesadaran untuk berprestasi. prestasi, achievement. Dia punya Goal. kesadaran untuk berprestasi. Karena sadar berarti prestasi itu menjadi sebuah kebutuhan. Iya. Jadi motivasinya motivasi lebih ke internal. Iya, bukan betul. eksternal. Karena kalau internal itu nggak usah digubrak-gubrak, ayo dong, dia juga akan semangat sendiri. Iya. Misalnya kalau anak senang baca, nggak usah, ayo dong baca, kamu tuh biar banyak pengetahuan, nggak harus begitu gitu. Malah dia yang, ayo dong, kayak ini anak saya sampai sekarang, ayo dong, ayo beliin buku yang ini, ayo dong beliin buku Wah. baca gitu. Ya. Iya. Jadi keinginan baca itu sampai membuat lebihin jajan gitu. Masya Ya Allah. ini kita ya memberikan contoh ini karena bentuk syukur juga, ingin mencontohkan juga bahwa memang ini sudah berjalan. Betul. Ini bekerja, teknik-teknik ini bekerja gitu. Jadi kami bukan hanya bicara tapi sudah membuktikannya di level terkecil keluarga. Alhamdulillah. Ya, jadi ketika pengen dibelikan buku itu, buku novel terutama karena dia lagi gemar bahasa novel. Itu kayaknya itu kayak minta beliin mobil-mobilan, kayak minta dibeliin tablet gitu, handphone Iya, gitu. iya. Itu ada sedengnya di kami gitu. Meskipun kita ini buku apa sih yang dibeli gitu. Kita kira belum baca masalahnya itu. Itu Ada buku beberapa yang itu, buku cerita dongeng yang NN yang dongeng apa sih namanya, bukan dongeng yang tidak Ya. tahu juga siapa yang novel ya. Tapi Misalnya, kegairahan Roro baca. Mendut ya. Oh iya, dia. Oh, Oh iya, cerita-cerita yang Cerita-cerita bintang. rakyat lah Cerita gitu. rakyat. Ada Sangkuriang gitu. iya. Novel-novel itu. Nah, Masya Allah. keinginan berprestasi, kesadaran berprestasi, prestasi sebagai bentuk rasa syukur karena kita punya potensi yang besar, dan yang lebih menarik ketika dia punya motivasi berprestasi, kesadaran berprestasi, dan disertai tadi yang pertama keberanian, Iya. dan ketika muncul dapat itu prestasi itu akan disemprotkan hormon endorfin. Endorfin. Oh, Itu betul. sebutnya hormon Bahagia. prestasi ya. Ada kepuasan begitu ya. Kepuasan. Iya. Nah, itu akan menjadi semacam ketagihan alamiah yang positif. Kalau kecanduan alamiah yang positif. Iya. Gitu. Nah, itu yang kedua. Dua. Yang ketiga harus, kalau jangka panjang misalnya, kalau goal itu jangan jangka pendek aja, tapi Iya. jangka panjangnya apa ya, Pawasmin, tujuan jangka panjang. Dan Orang yang kebiasaan. punya tujuan jangka panjang, dia akan menjadi pelari maraton. Iya. Ya iya, karena pelari maraton kan Emang tujuannya jauh. panjang ya. Kalau estafet kan cuma sebentar begitu. Iya. Kalau pelari cepat kan cuma 100 meter tuh. Iya. Dia nggak perlu tekun, dia cuma perlu gairah aja supaya Betul. istilahnya gitu. Mau setelah 100 meter dia ngos-ngosan sampai pingsan, yang penting udah Nyampe. sampai gitu. Tapi kalau Iya. pelari maraton, dia goalnya jangka panjang. Iya. Artinya kayak kemarin aja, langsung sampel-sampel aja ya, Kang. Iya boleh Pak Wasmin supaya lebih paham ya. Ya, anak saya itu kan deposit di saya itu kemarin tinggal sekitar 65.000. Itu yang SD ya, yang anak SD kelas 2 tuh. Depositnya tinggal 65.000. Sebelumnya sampai mencapai di 400. Biasanya kalau bagi rapor mereka panen tuh. Ada yang sampai 800, kalau kakak-kakaknya ada sampai sejutaan, itu dari hasil pengumpulan prestasi-prestasi tuh, mulai dari gambar, soal-soal ujian tuh gitu. Kita nilai 1.500 perak gitu. Kita Iya, kumpul-kumpulin gitu kan. Ada yang ikut lomba kayak gitu. Mereka dapat poinnya berupa deposit. Nah, ini anak kelas 2 SD ini gede dapat waktu bagi rapor tuh. Iya. Tapi semangat jajannya itu boros banget. 20.000 gitu kan, lama-lama habis kan depositnya. 50.000. Iya. Kadang-kadang kalau saya nggak ada uang kecil kan akhirnya ngasih 50.000. Jagat kembaliin ya. Ya,
kembalinya cuma 20.000 kan, rencana ngambil cuma 10.000 atau 20.000 karena Iya. uangnya 50.000, jadi jajannya jadi 30.000. Mhm. Nah ini ketika dia semakin nipis depositnya, tinggal 65 ribuan, dia masih mau ngambil juga 20.000, jagat, coba itu kan jajannya nggak penting-penting banget gitu loh, jajan yang ala pedagang lewat itu jadi seperti treadmill gitu ya. Kalau Iya. istilah hedonic treadmill itu Hedonic treadmill. nggak Iya. sampai seperti itulah. Jadi seperti apa, nagih gitu. Padahal sih makan udah cukup, badan udah gede gitu. Iya. Akhirnya ketika saya tunjukkan kembali keranjang yang berisi barang yang pernah dia browsing kan, Mhm. Jagat, ini di keranjang ada mainan seharga 200.000 yang pengen kamu beli. Mhm. Dan kamu belum kumpul nih nabung gitu. Dia baru sadar, oh iya ya. Nah ini mau dikejar atau kamu mau ganti barang nih? Atau mau ditambah? Tambah Iya. aja ayah. Ya udah ini sekarang kamu cari lagi di keranjang. Jadi di keranjang belanja dia itu saya nggak sebutin Iya, mallnya, di marketplace online pokoknya lah. ya. Marketplace di online marketing itu dia Iya. menyimpan sebuah goal lebih jangka panjang Oh. daripada tukang Yang lewat-lewat jajan ya. yang lewat tiap hari Oh, baik. yang cuma 15.000, Kalau digoda 10.000 misalnya gitu. kakaknya beli beli bakso, Jagat mau nitip enggak aku mah nggak bisa ngambil uang. Kenapa? Kan ada uang, masih ada uang. Iya, tapi kan aku mau beli yang itu, yang mainan katanya, yang udah di keranjang. Dan sekarang total di keranjangnya ada 400.000, ada 2 jenis Oh. mainan yang totalnya 400.000. Masya Dan Allah. alhamdulillah Kang Zikri, alhamdulillahnya apa? Ini uang yang ada, deposit yang ada ini, dia bisa menahan untuk tidak ngambil. Mhm. Ini kan menarik, karena apa? Karena di pikirannya, di otaknya ada tujuan jangka panjang yang lebih besar. Iya. Jadi tujuan jangka panjang yang lebih besar bisa menjadi anestesia mental istilahnya. Mhm. Menjadi pereda nyeri sementara, sakit-sakit gitu. Kakaknya jajan, dia menahan sakit sementara, tidak bisa makan. Iya. Ada tukang lewat, tukang jajan lewat, yang lainnya bisa beli, dia bisa nahan. Kenapa? Karena di otaknya ada di keranjang e-commerce itu yang belum dibelinya. Dan ini bukan suruhan orang tua ya, ini inner motivation ya. Yes. Karena Kita tadi sudah ada opsi yang diberikan begitu dan dia memilihnya. betul. Iya. Jadi ini hal yang kelihatan sederhana tapi bagi kami ini penemuan loh. Coba Betul, Bapak Ibu Masya yang di Allah. rumah, Iya. kalau anaknya jajan terus gitu, jajan, kan karena kalau di kami itu kan uang dia, jadi emang sebetulnya kami nggak bisa nahan sebetulnya. Karena Mhm. anak-anak Gitu. juga pada bilang, itu kan uang aku. Jadi Iya. kalau misalnya aku jajanin semua juga habis Nggak uang apa-apa, aku. Hanya kan kita kasihan aja kalau yang lain misalnya mau beli apa gitu, dia jadi nggak bisa bareng-bareng kan karena Betul. depositnya udah habis. Mhm. Nah, ternyata dengan pantik aja sedikit untuk bisa punya tujuan jangka panjang, Mhm. itu nggak apa, gampang banget gitu. Ini udah beberapa minggu ini dia nggak datang lagi. Ayah ngambil uang. Biasanya kan tiap hari tuh, ayah ngambil uang. Ayah ngambil Iya, uang. iya, iya. Dia bilangnya ngambil uang, memang uang dia, bukan minta Iya, uang karena bukan iya. uang kami. Uang dia. Betul. Oh, sesederhana ini ternyata ya gitu. Kalau kita tahu tekniknya gitu. Iya. Hanya memang barang yang dicarinya itu bener-bener barang dia. Jadi nggak Iya. usah kita doktrin, nggak usah kita arah-arahin. Mhm. Itu barangnya apa? Saya juga nggak tahu persis apa sih mainan apa ini, saya nggak ngerti. Robot bukan, ini mobil-mobilan bukan gitu. Jadi itu kan banyak banget ya mainan anak sekarang itu. Iya, iya macam-macam banget Jenis-jenisnya ya. itu macam-macam banget gitu. Mhm. Masya Allah. Nah, Betul. itu yang ketiga ya. Tiga ya, punya goal jangka panjang yang dikejar. Punya goal jangka panjang. Jadi kalau Iya. kita sekarang ini rada baperan, anak-anak Mhm. kita rada baperan, coba mungkin harus disuntikkan tuh, harus encourage lagi tuh. Mhm. Harus dibuat mereka punya cita-cita jangka panjang. Jadi kalau apa-apa itu jangan gampang dikasih ya, tulis ya. Iya, iya betul. Dia pengen apa? Bagus, pengen sepeda bagus gitu, pengen tablet bagus. Jadi itu dia harus nabung untuk beli tabletnya. Iya, betul. Pengen mobil bagus gitu. Baik. Baik, sampai nomor 3 dulu ya Pak Wasin Bu Lilis. Ya, Kita soalnya
nomor 4 dan 5 kan belum terlalu detail dibahas juga, apalagi nomor 5 belum keluar. Nanti insya Allah kita bahas di sesi yang kedua. Termasuk Anda juga sahabat MQ yang sedang melatih putra-putri Anda memiliki tadi ketabahan, kesabaran, kelentingan begitu atau grit. Anda punya pengalaman apa kira-kira agar anak-anak Anda memiliki grit sebagai prediktor kesuksesan yang lebih valid, sahabat MQ? Anda boleh sampaikan? Yang pengen linknya. Oh iya betul. Untuk linknya juga Anda boleh kirimkan dengan format grid scale kalau tidak salah ya Pak Wasmin. Ya, betul. Grid scale dan bisa dikirimkan ke nomor Pak Wasmin langsung ya. Ya, nomor Pak Wasmin langsung di 0811225002. Sekali lagi. Sebentar. Kemarin ada yang nanya belum sempat saya balas karena mereka udah ngisi tapi laporan Pak saya 3,8, Pak saya 3,2. Ya. Nah, yang masih di bawah 4 boleh ditingkatkan lagi. Boleh ditingkatkan lagi. Karena kalau masih di bawah 4 itu berarti baru rata-rata sekitar 50% populasi. Baik. Itu kan kita pengen yang lebih achieve ya gitu. Tentu. Ya. Ya, jadi motivasi ya supaya lebih lagi nih. Sekali lagi Anda yang ingin mengecek grid scale Anda, silakan kirimkan dengan format grid scale, kirimkan ke 0811225002. Demikian ya, nanti insya Allah akan dikirimkan langsung oleh Pak Wasmin link untuk mengisi kuesioner untuk menentukan nilai grid Anda sudah sejauh mana saat ini. Kami akan rehat dulu untuk hadirkan beberapa informasi berikut ini.